Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Salah satu di antara tamthil untuk Ramadan itu syahru hasadiz zar'i. Ramadan itu diumpamakan dengan panen rayanya orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hasil panen yang banyak. Dari sini pantas kalau para sahabat Rasulullah SAW dulu mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat kanu yada'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka dengan Ramadan, summa yada'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan juga agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Bayangkan sepanjang tahun yang ada di benak para sahabat itu Ramadan. Maka mereka sangat mendambakan perjumpaan dengan Ramadan karena Ramadan itu panen rayanya orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, pagi ini saya ingin berbagi catatan dengan jamaah sekalian. Salah satu di antara faidah yang kita dapatkan dari Ramadan itu membangun generasi unggul. Jamaah sekalian, kalau posisi kita sebagai pegawai, kita kerja di satu perusahaan ya, kita kerja di satu instansi, supados urang kaangge, salah satu di antara yang kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi kita. Betul tidak Pak? Kalau kita jadi pegawai sagala teu bisa, wah eta mah gancang dieureunkeun Pak. Ya. Piwarang ya
ngetik ini nggak bisa, bikin ini nggak bisa, memperbaiki ini nggak bisa, kata. Tapi kalau pegawai yang multi talenta, ya, bisa iya, wah, perusahaan itu merasa diuntungkan, Pak. Iya teh cenah security, ya. Tapi piwarang jadi driver bisa, ya. Terus lamun aya mesin cai rusak ngomean bisa. Lamun aya gangguan listrik bisa. Wah cenah mah untung ya. Dia posisinya sebagai security tapi segala bisa gitu. Beda jeung nu sagala teu bisa jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, sebagai seorang pegawai, maka salah satu di antara cara agar kita bisa bertahan kapake ku perusahaan, ya Pak ya, kita tetap bisa bersaing secara sehat dengan pegawai-pegawai lainnya. Di antara yang kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi kita. Meningkatkan kompetensi itu ada orang yang melanjutkan sekolah lagi, ada orang yang ikut training, ikut kursus, ya, ikut pelatihan biar dia lebih biar. Kalau posisi dia sebagai wira swasta, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, maka peningkatan kompetensi ini pun tetap dituntut. Bahaya nama lamun kurang dagangnya banyak, kemudian kita tidak meningkatkan kemampuan kita, ketinggalan. Ya. Sekarang kan produk itu sudah luar biasa nih Mas Kadian. Variannya kan sudah luar biasa. Tina sampo wae geus jadi sabaraha hiji tah. Dari satu jenis, ya, dari satu jenis bahan baku saja variasinya sudah berapa jemaah sekali, ya. Dina aci wae pun geus jadi sabaraha hiji teh Pak. Nah, jemaah sekalian, saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk melihat Ramadan itu dari sisi ini, ya. Jadi bagaimana Ramadan bagi orang-orang yang beriman ini semacam kawah candra di muka. Ya. Ini semacam karantinanya orang-orang yang beriman agar kita ini menjadi generasi unggul. Jemaah sekalian, saya ingin melihat para sejarah ya Pak. Bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu digembleng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa awal bahasa kita, para sahabat itu kan dikarantina Pak, tidak bersentuhan dengan dunia luar, ya Pak. Nah, pada tahun 6 Hijriah Pak, pada tahun 6 Hijriah baru ketika pasca perjanjian Hudaybiyah, ya, Rasulullah SAW mengutus para sahabat itu untuk mendakwahi raja-raja, mendakwahi kaisar-kaisar, mendakwahi kepala-kepala suku, dan alangkah terperangahnya para raja itu. Muncul urang lagi, isah cenah ieu. Ya. Mereka yang begitu lantang berbicara di hadapan para raja, Pak. Bahasanya tersusun teguh, memegang prinsip, ya, berani menghadapi resiko. Ini luar biasa. Ini di mana ya? Nah, jamaah sekalian, Ramadan adalah syahrul riyadhah. Ramadan adalah bulan latihan menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi Ramadan teh ulah rutinitas ritual. Jalan di tempat kitu keneh we ti tahun ke tahun teh.
Jamaah sekalian, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mentadabburi dulu tayangan ini. Ya, si Raja Langit ya jamaah sekalian. Ya, kita lihat nih. Ini bagaimana si Raja Langit ini, elang ini, mempertontonkan kepada kita kepiawaian ia dalam menangkap mangsanya. Dia di ketinggian entah berapa ratus kaki jemaah sekalian. Dia menukik ke bawah, mengambil ikan di lautan, kemudian dia piawai terbang kembali. Oh, lihat jemaah sekalian. Bagaimana kedua kakinya itu mencengkram bangsanya. Walaupun satu ketika dia hanya bisa dengan satu kakinya tetap kuat mengangkat bangsanya jemaah sekalian. Kita lihat ini yang mencengkram dengan dua kakinya. Dan ikan yang ia dapatkannya pun besar, Pak. Bagaimana dengan gagahnya dia memangsa ikan itu kemudian terbang kembali. Ini salah satu di antara tanda keagungan Allah Rabbul Alamin jalla sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang piawai seperti ini. Makanya julukannya Raja Langit. Biasa jamaah al-jihad mah jika cakap gitu. Kita ini untuk mendapatkan ikan sebesar ini, jujur lagi kudu sagede kumaha. Nah, jamaah sekalian, apakah elang ini serta-merta bisa melakukan ini? Enggak, jamaah sekalian. Nah, hati lahir kene bisa juga kieu teh. Ini melalui proses jamaah sekalian. Ya. Melalui proses berlatih lagi, bahasa orang nama trial and error, ya, nyoba gagal lagi, terus dilakukan sampai pada akhirnya membuahkan hasil. Itulah kita di bulan Ramadan itu, jemaah sekalian. Jangan jadikan Ramadan itu seperti bulan-bulan lainnya. Jadi kalau diibaratkan ikut training itu penting mah hadir we setor wajah ngeusi absen gitu ya, dapat insentif selesai lamun jiga kitu mah ya di tahun ke tahun anger gitu Pak. Jadikan Ramadan itu sebagai bulan peningkatan kompetensi kita. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyebut Ramadan itu sebagai syahrun mubarakun. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian berpuasa. Ini Rasulullah SAW menyebut Ramadan itu sebagai syahrul mubarakun, sebagai bulan yang diberkahi. Kita ini sudah familiar dengan kata berkah.
Karena berkah itu sudah menjadi bagian dari bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kata berkah. Dalam bahasa Sunda juga aya barokah. Malah disegelingan barokah aya berkat. Ya Pak. Orang di ulang kota tanggitnya wihna nyenak cangkedong hiji ewan disebut teh berkat. Nah, jamaah sekalian, apa sebetulnya makna barokah itu? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barokah itu adalah subutul khairi wa dawamuhu, langgengnya, tetapnya kebaikan. Bisa dalam arti kuantitas, bisa dalam arti kualitas, atau keduanya datang bersamaan. Nah, jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bersua dengan bulan Ramadan, Rasulullah SAW tegaskan, ini syahrun mubarakun, ini bulan yang diberkahi. Segala kebaikan yang dilakukan oleh kita di bulan ini diapresiasi, dihargai, dilipat gandakan pahalanya. Ini sampai jamaah sekalian, coba bayangkan ya, sampai bau mulutnya orang-orang yang sedang berpuasa itu atyabu min rihil miski, lebih harum, lebih baik dari harumnya minyak kasturi. Coba bayangkan jamaah sekalian, eta lebihkeun ka bau mulut wae dihargaan anu puasa mah. Betul tidak jamaah sekalian? Itu sampai bau mulutnya orang yang berpuasa itu diapresiasi. Coba Pak. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, kata Bang Haji, terlalu. Nah, jamaah sekalian, bagaimana Ramadan itu menjadi sarana membangun generasi unggul? 3 setidaknya jamaah sekalian ya, saya sampaikan indikasi 3 ciri dari generasi unggul. Pertama, jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pendidikan pertama nih. Membangun kesadaran selalu merasa diawasi Allah. Jamaah sekalian, kalau di siang hari apakah lagi terik sinar matahari sedang menyengat, ya Pak, mun panas ya kernyongkau, ya. Kita tidak makan, kita tidak minum bukan karena tidak mau, jemaah sekalian. Kalau bicara mau, ya Pak. Malah godaan teh di bulan Ramadan sok katingali raos wae Pak. Ningali cileuncan ge jiga bajigur. Cek barudak mah cenah ningali cucungu ge jiga korma. Bukan karena tidak mampu, tapi mengapa kita tidak lakukan itu? Karena kita merasa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Coba jamaah sekalian nih, kalau posisi kita sebagai pegawai Pak, ya, kita bekerja, kita menjalankan tugas, kita menjaga titipan perusahaan itu bukan karena atasan, ya Pak, bukan karena rekan
kerja kita. Tapi karena kita merasa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Oh, ini kan hebat ini jamaah sekalian. Jadi perusahaan terek menyampaikan duit sabaraha wae kasih etama tenang wah. Ya, sebab yang ia takuti itu bukan pimpinannya, yang ia takuti itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dulu jamaah sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah mengeluarkan satu kebijakan. Kebijakannya begini. Tidak diperbolehkan rakyatnya mencampurkan air pada susu yang diperahnya. Jadi Umar itu melarang, tidak boleh. Kalau mereka memerah susu, jangan campurkan air. Kebijakan itu pun berjalan. Nah, jamaah sekalian, lalu satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan patroli. Lalu beliau beristirahat di satu tempat. Nah, ketika beliau beristirahat di satu tempat, beliau mendengar ada seorang ibu sedang berbicara dengan putrinya. Ibu itu bilang gini, "Wahai anakku, campurkan air olehmu pada susu yang baru saja kamu perah." Jadi ibu ini nyuruh anaknya untuk mencampurkan air pada susu yang baru saja diperah. Anak itu bilang, "Gak boleh bu, khalifah melarang kita untuk melakukan itu." Cek indung nate, lah loba teuing omong campur ke. Anaknya bilang, "Enggak bu, gak boleh, khalifah melarang ini." Ibunya nyuruh lagi. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh ibunya? Ibunya bilang, "Nah, kalau kamu campurkan air pada susu yang baru kamu perah, Umar gak bakalan tahu apa yang kamu lakukan." Nah, jamaah sekalian, ini kadang kalau baca cerita ini, jamaah sekalian, kita ini sebagai orang tua kadang suka ngajari bohong sama anak kita itu. Ya, ada seorang ibu bilang ke anaknya, "Nak, engke lamun aya anu noroskeun mamahnya, sebutkeun mamah teu aya," gitu. Ngajarkeun bohong bener-bener. Nah, apa yang dikatakan oleh si anak perempuan ini yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu terkagum-kagum. Anak perempuan ini berkata, "In kana Umar la yadri fa inna rabba Umar yadri." Jika Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, maka Robnya Umar itu tahu. Luar biasa ini. Umar itu ketika mendengar perkataan anak perempuan itu, dia merasa kagum. Hebat ini anak perempuan ini. Umar itu langsung pulang, dia kumpulkan ya, anak laki-lakinya itu. Kemudian dia tanya mereka, siapa yang mau melamar anak perempuan ini? Akhirnya jawab sekalian, Asim, salah satu di antara anak Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia yang mau mempersunting anak perempuan ini. Anak perempuan ini mah jadi menantu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari pernikahan mereka lahir Ummu Asim, ya, Laila Ummu Asim. Kemudian Laila Ummu Asim ini menikah, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jamaah sekalian,
dipilihnya perempuan miskin ini menjadi menantu sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, buah dari muraqabah. Merasa dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, dia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, generasi unggul itu adalah generasi yang pandai menjaga lisan. Saya merasa prihatin ya Pak. Netizen di Indonesia ini peringkat kelima sebagai netizen sadis jamaah sekalian. Gak beradab, ya, gak beradab, gak punya etika, kasar jamaah sekalian. Coba kalau kita baca Pak ya, komentar-komentar, apalagi kemarin jamaah sekalian waktu Pilpres itu, aduh, orang sudah nggak beradab jamaah sekalian, ya. Orang sudah nggak beradab, nggak disaring omongan itu jamaah sekalian, ya. Bahasa-bahasa binatang lawa luar biasa jamaah sekalian. Makanya secara ini ya, secara internasional, konon Indonesia ini peringkat kelima jamaah sekalian. Netizennya paling kasar. Juara. Kacan juara dong gitu. Nah, jamaah sekalian, padahal mayoritas rakyat Indonesia ini muslim. Takadah tebi atau apalah, ya takadah tebi gampil, ya. Kalau pingin melakukan survei itu gampang, Bapak nongkrong di sekolah Pak, nongkrong di sekolah tadi mah di kantin tahu baru dak jajan, dengarkan omongan anak-anak, jamaah sekalian. Budak SD, budak SMP, budak SMA, dengar omongan mereka, aduh jamaah sekalian, ieu teh budak teh kumaha ieu teh disakolahkeun. Ya, teh disakolahkeun kumaha disakolahkeun ngadon jadi kieu budak teh. Makanya jamaah sekalian, ada sesuatu yang salah ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Ini ada banyak yang harus diperbaiki. Nih jamaah sekalian, anak-anak kita ini makin pintar di satu sisi tapi makin tidak beradab di sisi yang lain. Salah satu di antaranya adalah tidak bisa jaga lisan. Ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini Pak, salah satu di antara yang dilatih itu adalah lisan kita. Sampai Nabi menyampaikan, "Man lam yada qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lil hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syaraba." Barang siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, beramal dengannya, maka Allah enggak butuh dari dia tidak makan, dia tidak minum. Siapa dia? Penyebar, kalau bahasa sekarang penyebar hoax. Penyebar dusta, beromong bohong. Dewasa, naon dewasa teh gede wadul ka sasaha. Yang ketiga, jamaah sekalian, generasi unggul itu adalah generasi yang mampu mengatur waktu. Duh, ayeuna mah Pak, kalau kita tidak piawai mengatur waktu, banyak pemaling. Ya, Pak. Banyak sesuatu yang bisa memalingkan kita. Banyak waktu terbuang cuma-cuma. Jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian ada orang Pak ya yang buang uang, namanya ke lempang teh duit teh dialung-alungkeun we gitu banyak.
Cek orang teh panci cager teh jelema teh gitu ya. Mengapa? Karena dia buang-buang uang. Ya. Tapi jamaah sekalian, setiap hari kita disuguhi dengan orang-orang yang begitu mudah membuang-buang waktu, jamaah sekalian. Padahal Pak, waktu itu lebih berharga dari uang. Terus Pak, waktu itu jamaah sekalian mahal Pak. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Jika tadi kita melaksanakan sholat subuh, maka subuh yang tadi itu tidak akan pernah kembali. Wah, anjingnya cenah Ustaz, aya subuh deui. Nya subuh anjing lain subuh nu tadi. Oleh karena itu pantas jemaah sekalian, kalau dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla banyak bersumpah dengan waktu. Sok aya wal asr, demi waktu. Ada yang menerjemahkan dengan demi waktu asar. Coba. Ada wal fajr, demi waktu fajar. Ya. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal lail, demi waktu malam. Bayangkan jemaah sekalian, seluruh waktu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Apa isyaratnya? Betapa pentingnya waktu ini. Kita ini jamaah sekalian punya smartphone ya, hampir tiap orang punya handphone lah jamaah sekalian. Dengan handphone kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi dengan smartphone yang kita miliki juga begitu banyak waktu yang terbuang cuma-cuma. Aya anu meakeun waktu nanti keur main game nepikeun ka ting sabaraha jam jamaah sekalian. Ya. Aya anu resepna teh lanjut TikTok. Terus jamaah sekalian, bayangkan habis waktu. Ya. Kemudian lalajo eta geuningan naon teh tayangan-tayangan dari kan orang kegiatan pribadi ya Pak ya, kegiatan pribadi kemudian di-share ya Pak ya. Bandungan eta cek urang naon ke Bandungan batur itu. Keluarga selebriti ieu keur piknik, urang di lalajoanan, keur ngasuh budak urang di lalajoanan. Gawe. Betul. Gawe. Urang ge pelata budak mah boga. Ya kan? Ada banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, ada orang yang bikin konten, Pak ya. Ada orang yang bikin konten, eta anu lalajona bikin kejutaan jemaah sekalian. Terus ketika dilihat kontennya enggak keseharian aja jemaah sekalian. Gimana dia bangun tidur, gimana dia berangkat ke kantor, gimana dia ngasuh anak-anak, kemudian bagaimana perkembangan anaknya. Alah nu kitu. Banyak kali, banyak kecuali kalau kayak ya banyak juga ya tokoh-tokoh yang bikin podcast ya. Kemudian misalnya ada diskusi ya Pak ya, ada diskusi membahas itu kan jelas kita kayak hadir di majelis-majelis ilmu lah ya, kita dapat berita-berita yang update, kita dapat ilmu ya, pengalaman gitu. Jamaah sekalian, ketika berbicara tentang merasa diawasi Allah, yang menarik nih Pak, ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang ayat-ayat saum yang terselip ayat ini. Ini di ayat 186 surat Al-Baqarah. Ayat tentang saum itu 183 sampai 187. Ya, yang berbicara tentang saum ayat 183 sampai 187. Iya 180 genap tapi sama sekali tidak berbicara tentang saum.
183 ngomongin saum, 184 ngomongin saum, 185 ngomongin saum, 187 ngomongin saum. Iya 180 genap nyelap ya maksudnya. Gak berbicara tentang saum, tapi berbicara tentang muraqabah, merasa diri ditatap oleh Allah Azza wa Jalla. Membangun kesadaran bahwa Allahu Rabbul Alamin itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat. Makanya jemaah sekalian, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau menyampaikan, "An-nas-sha'ima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala." Orang yang saum, ia melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, fayatruku nafsahu, fayatruku ma tahwi nafsuhu ma qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi ta'ala. Dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya, padahal sebetulnya ia mampu untuk makan, minum, berjima tanpa diketahui orang. Namun ia meninggalkan semua itu karena sadar bahwa Allah mengawasi. Ini latihan ketika kita melaksanakan salat. Berkaitan dengan hifdzul lisan, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza sumta," apabila engkau melaksanakan saum, "falyasum sam'uka wa basaruka minal maharib wa lisanuka minal kadhib." Apabila engkau berpuasa, hendaklah berpuasa pula pendengaranmu. Ulah sok sadangu-danguna upami sanes danguanana. Penglihatanmu dari yang haram dan lisanmu dari kedustaan. Bahkan jamaah sekalian, nih di pagi ini kalau kita bisa dengar suara organ tubuh kita, Pak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha banu Adam," jika anak Adam memasuki pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka sesungguhnya semua anggota badan itu berkata merendah kepada lisan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Kata mereka, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika kamu lurus, kami pun lurus. Jika kamu rusak, kamu menyimpang, maka kami pun menyimpang. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya, apa penyebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka? Sabda beliau, al-famu wal farj, mulutnya dan kehormatannya. Orang itu masuk ke dalam neraka mayoritas karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Makanya ada ungkapan lisan tidak bertulang. Ya. Kalau lidah ya, Pak ya. Ya, lisan. Ya lisan itu kan lidah ya. Nah, jamaah sekalian, kalau lidah itu tidak bertulang, artinya salah satu di antara yang sulit dikendalikan itu adalah lisan. Salah satu di antara yang susah untuk dikendalikan itu adalah lisan. Makanya pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut penyebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka adalah lisan.
Nah, jemaah sekalian, yang berikutnya berkenaan dengan waktu. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh At-Tibi. At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, innal awqat was-sa'a kara'sil malit tajir. Sesungguhnya waktu seperti modal bagi seorang pedagang. Jadi waktu itu modal bagi seorang pedagang. Semakin banyak waktu yang diberikan pada kita, berarti makin banyak modal yang dikaruniakan oleh Allah pada kita. Makanya jamaah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Rabbul Alamin, maka punya peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, karena modal itu berbanding lurus dengan keuntungan. Betul Pak ya? Gini jemaah sekalian, kalau orang jualan gorengan misalnya jemaah sekalian ya, berapa modal yang diperlukan? Taruh ratusan ribu lah ya, ratusan ribu. Berapa keuntungan yang didapat? Ya mungkin sekitar puluhan ribu, ratusan ribu, tapi kayaknya enggak deh kalau sampai jutaan Pak ya. Rata-rata kan ngambil keuntungan jadi 20%, 30% ya dari modal. Orang jualan modalnya jutaan, oke lah, mungkin keuntungannya bisa dapat ratusan ribu atau mungkin 1 atau 2 juta. Kalau orang ya Pak berbisnis modalnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran, triliunan, tentu keuntungan yang ia dapatkan bukan lagi puluhan ribu, bukan lagi ratusan ribu, tapi keuntungannya bisa puluhan juta, ratusan juta, bisa miliaran. Artinya semakin banyak modal, semakin besar modal, maka kita punya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Waktu itu modal yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan nikmat waktu ini pada kita, maka manfaatkan peluang ini agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Apatah lagi di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan jemaah sekalian, berkaitan dengan saum, pada satu hadis qudsi kan redaksinya begini Pak, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku, aku yang akan membalas. Apa makna ini jemaah sekalian? Salah satu di antara maknanya adalah ganjaran untuk saum itu unlimited. Pahala untuk saum itu tanpa batas. Mengapa? Karena jemaah sekalian, saum itu identik dengan sabar. Nama lain dari syahrul Ramadan itu syahrus sabar. Ya Pak. Dalam satu riwayat, nama lain dari syahrul Ramadan itu syahrus sabar, bulan kesabaran. Dan Allah Azza wa Jalla berkata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala tanpa batas. Jadi jamaah sekalian, berapa banyak pahala yang kita dapatkan tergantung bagaimana kualitas dari ibadah saum kita. Cobi upami
Seorang tukang ya Pak ya, seorang tukang nih kerja di satu rumah. Kemudian kata yang punyanya begini, Mang, abdi mah mau nyebatkan gaji emang sabaraha. Pokoknya Mang lakukan yang terbaik, saya akan gaji sesuai dengan kualitas pekerjaan Mang. Kira-kira lamun dikitukeun kumaha eta tukang? Oh, bingung. Dia akan melakukan yang terbaik, Mas sekalian. Ya, kalau dia seorang profesor, dia akan melakukan yang terbaik. Agar apa? Agar dia bisa mendapatkan gaji yang besar. Jadi jamaah sekalian, apa yang dikalamkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam hadis qudsi ini memotivasi orang-orang yang beriman untuk melakukan yang terbaik ketika kesempatan itu dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin pada mereka. Jemaah sekalian, demikian yang saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita yang sedang melaksanakan saum di hari yang ke-6 ya Pak, gak terasa Pak ya, sampai kamari lebat Ramadannya kayaknya tos dinten ka genep deui ya, dan di masjid juga sudah mulai mengalami kemajuan Pak. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir, menikmati jamuan Allah Rabbul Alamin di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam generasi unggul karena kita fokus menikmati pelatihan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya silakan sebelum ditutup, bapak-bapak, ibu-ibu. Jelas ya? Alhamdulillah. Doakan berkah. Baik jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh, menjadi penambah nilai dari ibadah saum yang kita lakukan. Dan kita bermohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga ibadah saum yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Rabbul Alamin, dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah pada kita untuk tetap istiqomah sampai akhir, menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan itu dengan amal yang sholihah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meraih medali takwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila liqa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.